Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nanda Aisyah, saya mahasiswi Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana hasil kegiatan magang saya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya saya magang di PT PLN ULTG Bandung Timur di bidang pemeliharaan dan evaluasi proteksi. Adapun topik yang saya ambil untuk kesempatan presentasi kali ini mengenai analisis perhitungan setting relay diferensial pada transformator G 150 kV daya kolot. Untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung masuk ke pembahasannya saja ya. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara melakukan perhitungan setting relaynya, kita kenalan dulu apa itu setting relay diferensialnya. Nah, relay diferensial itu merupakan proteksi yang bekerja dengan membandingkan arus masuk dan keluar pada suatu zona proteksi. Nah, teman-teman, relay diferensial ini bekerja berdasarkan prinsip hukum Kirchhoff yang mana pada kondisi normal arus seimbang, sedangkan pada gangguan normal terjadi ketidakseimbangan arus yang menyebabkan relay bekerja. Nah, teman-teman, untuk daerah proteksi relay diferensial itu sendiri itu berada di antara current transformator. Nah, kalau misalkan terjadi gangguan di luar zona proteksi atau di luar current transformator, maka relay diferensialnya itu tidak akan bekerja. Bisa teman-teman perhatikan di sini ada beberapa kondisi gangguan. Nah, yang pertama ini di sebelah kiri itu ada kondisi tanpa gangguan, di mana arus yang diterima oleh current transformator itu sama, sehingga tidak ada gangguan dan relaynya juga tidak bekerja. Lalu di yang di tengah itu ada kondisi gangguan luar atau external fault. Nah, teman-teman bisa diperhatikan bahwasanya pada kondisi gangguan luar pun arus yang diterima oleh current transformator itu sama, tidak berbeda. Sehingga kalau misalkan terjadinya gangguan di luar zona proteksi relay diferensial, relaynya itu tidak akan bekerja dan bisa dikatakan bahwa kondisinya itu normal. Berbeda dengan gambar yang ketiga, yang paling kanan itu ada kondisi gangguan dalam atau di dalam zona proteksinya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya arus yang dihasilkan oleh current transformator 1 dengan arus yang dihasilkan oleh current transformator 2 itu berbeda, yang mana artinya ketika relay diferensial mendapatkan perbedaan arus, relay itu akan memerintahkan circuit breaker untuk trip. Nah, nantinya relay diferensial inilah akan bekerja. Dari tadi kan disinggung terus ya current transformator. Apa sih current transformator itu dan fungsinya itu sepenting apa gitu kan. Nah, current transformator itu sebuah peralatan pada gardu induk yang digunakan untuk menurunkan arus sistem menjadi arus standar. Nah, kenapa harus diturunkan? Agar dapat dibaca oleh relay proteksi dan juga alat ukur. Nah, teman-teman, bisa dilihat pada gambar ya bahwasanya current transformator ini dipasang pada sisi transformator untuk mengukur arus sistem dan mengirimkannya ke relay proteksi. Pada relay diferensial, current transformator pada sisi primer dan sekundernya itu membentuk zona proteksi transformator. Oke teman-teman, karena kita sudah berkenalan terlebih dahulu dengan relay diferensial, zona proteksinya, lalu mengetahui seberapa penting peran current transformator pada relay tersebut, sekarang kita mulai untuk mengetahui bagaimana cara melakukan perhitungan setting relaynya. Nah, teman-teman, tentunya sebelum kita melakukan perhitungan, kita membutuhkan data-data terlebih dahulu. Nah, data yang dibutuhkannya itu yang pertama itu ada data transformator. Di sini teman-teman bisa lihat ada tegangan,
ada kapasitas trafo, ada impedansi, dan juga yang lainnya. Dari mana sih data itu berasal? Data itu bukan berdasarkan hasil karangan kita sendiri ya, tetapi data tersebut berasal dari nameplate trafonya. Nameplate itu merupakan label spesifikasi dari pabrikan, sehingga kita yang menggunakannya itu bisa tahu gitu bahwa si trafo tersebut sudah mempunyai kapasitasnya berapa, tegangannya berapa, kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja ya. Yang pertama itu kapasitasnya tuh 60 megavolt ampere, yang artinya kemampuan maksimum trafo dalam menyalurkan daya itu sebesar 60 megavolt ampere. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya bahwasanya setiap trafo itu memiliki nameplate yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak semua trafo itu memiliki kapasitasnya 60 megavolt ampere, dan tegangan serta yang lainnya juga berbeda-beda ya teman-teman, tergantung tadi siapa yang membuatnya gitu. Selanjutnya tegangannya itu sebesar 150 per 20 kilovolt. Lalu vektor grupnya ada YN0 D1, yang mana 0 di sini artinya mengalami pergeseran sudutnya itu 0 derajat, seperti itu. Lalu di sini teman-teman, kan hubungan belitan trafonya itu satu ya. Gimana cara mengetahuinya? Teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya. Di sini katanya kalau pilih YYD itu sama dengan belitan trafonya 1. Kalau YY shell tipenya belitan trafo 2, atau YY core tipe sama dengan 3. Nah, teman-teman kan di sini vektor grupnya itu YYD ya. Berarti hubungan belitan trafonya itu sama dengan 1. Lalu terakhir impedansinya itu 12,5%. Apakah kita yang menghitung? Tidak ya teman-teman, tetapi memang dari pabrikannya sudah menentukan bahwa impedansinya itu sebesar 12,5%. Setelah kita mengetahui data dari trafo tersebut, kita langsung hitung arus nominalnya. Nah, kenapa kita harus menghitung arus nominal trafo? Karena arus nominal trafo ini merupakan acuan utama untuk melakukan perhitungan setting relay diferensial ini. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ini mulai dari arus nominal sisi high voltage atau sisi HV, di mana rumusnya itu S dikali 10 pangkat 3 per sisi HV-nya yaitu 150 dikali akar 3. Nah, S di sini itu merupakan tadi nilai kapasitas trafonya sebesar 60 megavolt ampere. Lalu kenapa di sini akar 3? Akar 3 itu merupakan mewakili dari 3 fasa, yaitu fasa R, fasa S, dan juga fasa T. Nah, teman-teman, untuk arus nominal pada sisi HV-nya itu sebesar 230,94 ampere, atau kita bulatkan menjadi 231 ampere. Nah, untuk arus nominal yang dihasilkan pada sisi LV atau low voltage yaitu sebesar 1732 dikali 10 pangkat 3 ampere. Walaupun arus yang dihasilkan pada sisi HV dan juga sisi LV ini berbeda, tetapi trafo ini tetap memiliki daya yang sama. Oke, lanjut kita ke data current transformator. Teman-teman bisa lihat di sini pada sisi HV itu rasio CT-nya itu 300 per 1 ampere. Nah, itu 300 dapat dari mana sih? Nah, jadi teman-teman kan tadi sudah didapat ya bahwasanya arus nominal pada sisi HV itu sebesar 231 ampere. Sehingga kita memilih rasio CT-nya itu sebesar 300. Lalu untuk
bagian LV, sisi LV-nya itu kan tadi arus nominalnya itu sebesar 1732. Nah, sehingga dipilihlah rasio CT-nya itu 2000, seperti itu. Lalu kenapa rasio yang sekundernya itu per 1 ampere? Kenapa enggak yang lain? Nah, karena pada sistem proteksi modern, khususnya relay digital gitu ya, arus sekunder CT itu sering dipilihnya itu 1 ampere. Kenapa 1 ampere? Karena 1 ampere itu menghasilkan rugi tenaganya itu lebih kecil. Terus juga panas kabelnya itu lebih rendah gitu, sehingga lebih sering digunakan rasio CT sekundernya itu sebesar 1 ampere. Selanjutnya kita masuk ke arus nominal sekunder CT. Nah, arus nominal sekunder CT ini merupakan langkah selanjutnya gitu untuk agar kita bisa melakukan perhitungan setting relay diferensial. Nah, bisa teman-teman lihat untuk arus nominal sekunder HV pada sisi 150 kV ini, arus nominal sekundernya dihasilkan sebesar 0,77 ampere. Sedangkan pada sisi LV-nya itu dihasilkan sebesar 0,866 ampere. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan relay diferensialnya, menggunakan merek apa, tipenya seperti apa, karena relay diferensial itu mempunyai berbagai macam merek, sehingga dengan perbedaan merek tersebut, dengan perbedaan jenis tersebut, tentunya settingnya pun berbeda-beda, rumus yang digunakannya pun berbeda-beda. Nah, teman-teman, di G150 kV Dayakolot ini, transformatornya itu menggunakan relay diferensial ABB, yang mana relay diferensial ABB ini berfungsi untuk melindungi peralatan listrik dari gangguan internal dengan membandingkan arus masuk dan juga arus keluar, di mana ketika terjadi perbedaan signifikan, relay akan memerintahkan pemutusan atau trip. Nah, sebetulnya untuk fungsinya itu setiap relay diferensialnya memiliki fungsi yang sama, yang berbeda hanya dalam perhitungan setting relaynya. Nah, untuk tipenya itu di RET 670. Nah, RET teman-teman artinya relay transformator, yang memang kita sedang mengujinya itu di by transformator. Selanjutnya kita bahas mengenai tap auxiliary CT, yang mana tap ACT ini berfungsi fungsi utamanya gitu ya untuk mengubah rasio arus. Nah, bisa teman-teman lihat, kita mulai dari tap belitan sekunder atau disingkat dengan TS. Dari mana tap belitan sekundernya diketahui? Kenapa bisa tiba-tiba 215? Nah, 215 itu merupakan jumlah lilitannya gitu. Jadi pada template trafo itu sudah diketahui juga bahwasanya trafo tersebut memiliki tap belitan sekunder sebanyak 215. Lalu kita bisa menghitung untuk tap belitan primer pada sisi HV dan juga sisi LV-nya. Teman-teman bisa perhatikan rumusnya. Lalu kita bisa menghasilkan bahwa tap belitan primer pada sisi HV-nya itu sebesar 161,25. Lalu tap belitan primer pada sisi LV-nya itu sebesar 143,333. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan setelan bias aktual. Mungkin teman-teman di sini bingung, maksudnya dari tegangan sisi HV pada tap tertinggi atau 18. Maksudnya tap tertinggi di sini itu tap pada OLTC ya, teman-teman, atau on-load tap changer, yang mana OLTC ini atau tap changer ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Lalu maksudnya tap tertinggi 18-nya itu apa? Jadi 18 di situ tuh merupakan jumlah tap position yang ada pada OLTC
trafo tersebut gitu. Nah, tetapi teman-teman untuk setiap OLTC pada trafo itu memiliki tap positionnya itu berbeda-beda, ada yang 18, bahkan ada juga yang 17. Nah, kebetulan pada trafo di GIS 150 kV daya kolot ini, tap position pada OLTC-nya itu ada 18, yang mana dengan posisi tertingginya itu di angka 18, maka OLTC tersebut atau tap changer tersebut menggunakan jangkauan pengaturan tegangan atau membutuhkan langkah tambahan dengan range-nya itu sebesar 10,5%. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nilai tegangannya, arus primer, arus sekunder CT, rasio ACT, bahkan arus keluaran ACT-nya. Begitu pula dengan sisi LV atau sisi 20 kV-nya. Berdasarkan nilai-nilai tersebut yang tadi kita telah peroleh, maka dapat dihasilkan nilai persentasi bias diferensialnya. Di sini dihasilkan bahwa persentasi bias diferensialnya itu 133,269%. Selanjutnya kita masuk ke setelan arus pick up relay. Nah, teman-teman, berdasarkan spesifikasi relay diferensial ABB RET 670 ini, range setting pick up-nya itu berada pada 10% sampai 30%. Nah, untuk menjaga sensitivitas relay terhadap gangguan internal transformator serta menghindari operasi akibat pengaruh tap OLTC dan juga error CT, maka dipilihlah setting pick up-nya itu sebesar 30%, karena nilai tersebut itu merupakan batas setting maksimum yang masih berada dalam range setting relay, sehingga relay tetap stabil saat terjadi perubahan arus akibat OLTC. Maka di sini ditulislah bahwa INR sama dengan 0,3. 0,3 itu dari 30% tadi. Nah, sehingga diperolehlah I pick up sama dengan 0,3 dikali IN. Nah, kenapa IN-nya 1? Itu tuh tadi yang merupakan nominal current dari relay ABB tersebut. Selanjutnya kita langsung hitung arus minimum diferensialnya. Di situ diketahui bahwa I basisnya itu 231 ampere, yang mana I basis ini itu merupakan tadi arus nominal transformatornya. Dihasilkanlah arus minimum diferensialnya itu sebesar 69,3 ampere. Selanjutnya untuk arus diferensial di situ diketahui bahwa I1-nya itu 0,866 dan I2-nya itu 0,77, yang merupakan I1 dan I2 itu arus sekunder CT-nya. Dihasilkanlah arus diferensialnya itu sebesar 0,096 ampere. Nah, teman-teman di sini bisa diketahui bahwasanya arus diferensial itu ternyata lebih kecil dari arus minimum diferensial, sehingga dapat disimpulkan bahwa relay tersebut tidak bekerja dan transformator berkondisi normal. Adapun software yang digunakan untuk menghitung setting relay diferensial ini yaitu PTC Medcat, yang mana PTC Medcat ini digunakan sebagai alat bantu agar perhitungannya itu menjadi lebih cepat dan juga akurat. Nah, tadi kan dalam relay diferensial banyak sekali parameter yang harus dihitung, seperti arus primer dan sekunder, rasio CT, pick up current, dan juga masih banyak lagi. Semua perhitungan itu biasanya tuh dibuat di Medcat supaya kita tidak menghitung manual berulang kali.